Konnichiwa. Nuriola Zalzabila to moshimasu. Unhas TV スタジオからウンハスデイリーのニュースをお届けします。青少年育成に焦点を当てた研究機関Merial Institute wa Gerbong Pemuda dan Visi Indonesia Emas 2045をテーマに文化講演を開催しました。このイベントは2023年12月27日にマカッサルのGedung Mulaで開催されました。Dr. Muhammad Arif Rashid Hassan がスピーチを行いました。ニュースはこちらです。今回の文化講演は Gerbong Pemuda dan Visi Indonesia Emas 2045をテーマに行いました。スピーチは Dr. Muhammad Arif Rashid Hassan が行いました。スピーチの中で彼は2045年までに黄金のインドネシアのビジョンを達成するために若い世代が果たす重要な役割を強調しました。彼はGerbong Pemudaをインドネシアを困難を乗り越え黄金時代へと運ぶ乗り物に例えしました。主な焦点は若者が前向きな変化を生み出す最前線に立つことが期待される黄金のインドネシアのビジョンです。この若きリーダーは教育の質の向上、技術開発、国家の価値観の浸透に始まり、なすべき努力について詳述していました。このスピーチは共通の夢を実現するために社会のあらゆる要素が団結するよう呼びかけることで、強い文化的精神を反映していました。そのメッセージは美辞麗にとどまらず、共通の目標を達成するための実際の行動へのコミットメントを伴っています。Iya, tadi sebenarnya udah banyak hal ya, dan sebenarnya yang paling penting dari itu semua harus disadari bahwa anak muda yang banyak ini nggak lagi cukup kalau mereka ini jadi sekedar jadi objek ya, mereka harus jadi subjek. Dan selama ini yang kita tahu afirmasi kebijakannya udah ada ya, afirmasi kebijakan. Representasinya juga sekarang udah mulai muncul kan gitu. Sehingga memang upaya secara bersama-sama ini yang terus kita dorong ya. Makanya kita sejak 2010 membangun narasi kepemudaan, sekarang kita harus perkuat ini gerbongnya. Jadi semua anak-anak muda yang merasa berkepentingan untuk ada di masa yang akan datang, terlibat dalam berbagai urusan-urusan publik, sosial, politik, segala macam itu harus berangkulan gitu. Karena tanpa solidaritas, tanpa kebersamaan mustahil kita bisa wujudkan itu. Dan tadi fundamentalnya sebenarnya nilai-nilai budaya itu ya. Nilai-nilai budaya Makassar, Bugis Makassar harus kita dalami kembali. Teman-teman yang ada setelah ini kan kita rencananya ke Minang ya. Kita pengen anak-anak di sana juga mendalami budaya Minang itu seperti apa, dan itu sehingga anak-anak muda walaupun dia di mana-mana itu tetap mengakar kuat secara budaya di mana dia berada. Dr. Muhammad Arif Rashid Hassan はインドネシアのすべての若者が2045年の黄金インドネシアに向けて国家の偉大な理想に貢献できることを願っていると述べました。Pidato kebudayaan ini sebenarnya hal yang lumrah lah ya. Untuk beberapa tokoh-tokoh sudah membawakannya di Jakarta, tapi untuk di Sulawesi Selatan sendiri baru beberapa tokoh yang membawakan. Nah sekarang karena Arif Rashid ini adalah tokoh milenial, tokoh pemuda yang menasional, maka Merial Merial ini memilih Arif Rashid untuk membawakan pidato kebudayaan di akhir tahun ini. Apalagi posisi Arif adalah alumni dari kedokteran gigi Unhas, ya yang pasti dia membawa nama Unhas di tingkat nasional. Untuk peserta kami lebih fokuskan ke kalangan budayawan, ke kalangan pemuda-pemuda, ketua-ketua OKP, ada beberapa tokoh pemuda di Makassar, serta ada beberapa juga alumni dari kedokteran gigi Unhas. Ya. Jadi ya, dengan adanya kegiatan seperti ini untuk memotivasi sebenarnya pemuda-pemuda yang ada di Makassar, di Sulawesi Selatan, bahwa kita ini bisa menasional. Arif Rashid contohnya bisa menasional, kenapa kita tidak? Saya kira seperti itu.
このイベントは観客の間に熱気と一体感を生み出すことに成功しました。より多くの若者が国家の偉大な夢に貢献するよう鼓舞されることを願っています。この文化公演は2045年の輝かしい未来に向けてインドネシアの若い世代が熱意と行動を起こすきっかけとなることが期待されます。ハサヌディン大学は大学のカリキュラムを革新的な計画に基づいて開発・調整するためのワークショップを開催しました。ニュースはこちらです。ハサヌディン大学がワークショップを開催し、同大学の学務学生担当副学長や労働省の労働市場センター長など様々な関係者が参加しました。このワークショップは大学のカリキュラムを調整・発展させるための革新的な議論と計画の場でした。主な目的はカリキュラムを時代と労働市場のニーズに適応させるための革新的な戦略的計画を特定することでした。ワークショップは2023年12月20日にUnhas Hotel and Convention de開催されました。Ya, terima kasih atas kesempatannya bisa diwawancara oleh Unhas TV. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memiliki komitmen yang kuat untuk bisa menyediakan informasi pasar kerja yang bisa dimanfaatkan oleh baik itu dunia pendidikan maupun dunia usaha. Hal ini dirasa sangat penting karena Indonesia saat ini menghadapi bonus demografi di mana puncaknya akan berlangsung terjadi di 2030. Kita punya angkatan kerja yang sangat luar biasa yang harus dioptimalkan baik itu menjadi profesional maupun menjadi wirausaha. Langkah konkret yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah membentuk satu unit baru yang disebut dengan Pusat Pasar Kerja atau Pasker ID. Jadi brand name yang diangkat adalah Pasker ID atau Pasar Kerja Indonesia. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mendorong terciptanya ekosistem pasar kerja Indonesia yang kredibel, yang mutakhir, sehingga baik pencari kerja maupun pemberi kerja bisa dipertemukan dan juga mengintegrasikan antara pelatihan, sertifikasi hingga penempatan. 雇用省の労働市場センター長であるムハンマド・ユスフ STMSE は、同省は教育、ビジネス、両セクターに価値ある労働市場情報を提供することに尽力していると述べました。特に2030年にピークを迎えると予想されるインドネシアの人口ボーナスを雇用すると、このコミットメントは極めて重要です。 Ya, jadi kami saat ini sangat senang sekali dan sangat ada gambaran prospek ke depan tentang kebutuhan dunia kerja. Kita tahu persis bahwa perguruan tinggi adalah penyedia sumber daya, penyedia tenaga kerja yang kedepannya diharapkan langsung memberi kontribusi besar. Nah, untuk itu sebagai penyedia tenaga kerja, kita harus mendesain kurikulum kita sedemikian rupa untuk kebutuhan kerja. Jadi bukan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi, sesuai dengan kebutuhan kerja. Nah, kami sudah memulai dengan melakukan suatu reorientasi kurikulum untuk di kurikulum 2023 ini. Kami harapkan matching antara kurikulum itu dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia tenaga kerja ke depannya. Di mana misalnya dengan kurikulum 2023 itu kita menyiapkan waktu 7 semester. Jadi 7 semester Pak, mereka kuliah untuk memperoleh suatu kompetensi. Kompetensi itu dicapai dari semester 1 sampai semester 5, semester 6 dan semester 7. Kita mulai ada transisi matching ke dunia kerja dengan ada konsep penguatan mata kuliah kompetensi itu, penguatan mata kuliah itu yang diharapkan 20 SKS itu mereka sudah bisa mulai magang. Nah, saat ini misalnya kegiatan magang itu kami ada beberapa bentuk, termasuk yang fleksif dan juga ada yang mandiri, dan beberapa mahasiswa kita yang sudah magang di luar, dan setelah itu setelah dia belum selesai sebenarnya mereka sudah ditawarkan untuk langsung bekerja. Nah, ini
salah satu modal kita karena tadi kita juga sudah diberi informasi lebih awal terhadap dunia Dudika sehingga akhirnya kita bisa mendesain sedemikian rupa kurikulum kita sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Profesor Dr. Muhammad Ruslin M.Kes PhD SP BM 科は学務学生担当副学長として大学は労働力の人材供給者であると述べました。大学は直接的な貢献の必要性を認識しています。したがって労働力の提供者として大学はビジネス産業将来の労働力のニーズに沿った2023年のカリキュラムに方向転換しました。ニュースをお届けしました。オンハスデイリーのニュースは以上です。それではまた次回。